Baik Bapak Ibu sekalian, boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Kosinatul Asrori. Terima kasih. Selalu rasa yang sama sejak 3 tahun yang lalu. Ada kasur. Terima kasih Bapak Ibu. MSC Indonesia. Yang belakang mana suaranya? MSC Indonesia. Masih sedikit kayaknya yang kepingin kayak saya, minimal. Bapak Ibu mungkin semuanya sudah tahu, kemarin beberapa bulan yang lalu saya sudah ada berada di ATBS yang Bapak Ibu selama ini dengarkan. Itu nyata, itu real, walaupun saya tidak pernah pegang uangnya. Karena rekening semuanya ke istri saya. Tapi alhamdulillah, saya dibelikan sepatu baru, dibelikan baju. Hal ini sesuatu hal yang 3 tahun yang lalu saya sangat tidak menyangka sekali. Bagaimana kemudian awalnya saya, seperti cerita di video saya tadi, saya banyak hal kesulitan. Saya yang biasanya ke sawah mulai jam 4 sudah berangkat karena perjalanan sawah dari rumah saya itu sekitar 1 jam. Terus pulang nyampe rumah menjelang isya. Terus habis itu panen pulang, terus habis itu nyurtir terong sendiri, nyurtir lombok sendiri, bawa pasar sendiri. Nyampe pasar harganya Rp1.000 ya, akhirnya saya bagi-bagikan. Ada 1 truk saya bagi-bagikan. Ya intinya rugi lagi. Nombok lagi, belum lagi saya mencoba bisnis-bisnis yang lainnya. Istri saya kebetulan seorang karyawan, ngumpulin nabung. Begitu terkumpul, saya minta untuk modal kerja, bangkrut lagi. Begitu terus-terusnya, sampai pada akhirnya ketika saya sudah jenuh, saya bertani. Bertani pun juga bukan lahannya sendiri. Kalau lahannya sendiri kayak dokter ada 15 hektar di Lumajang itu wow keren banget. Saya cuma 1 hektar itu pun nyewa. Nyewanya bayarnya nyicil hasil panen. Panennya enggak laku lagi. Ya sudah ya. Seperti itu sehingga ketika menemukan materi-materi BTD bagi saya itu suatu hal yang luar biasa itu. Tapi yang lebih luar biasa sekali sebenarnya itu ATBS-nya. Karena saya begitu stresnya pekerjaan, saya sering kali insomnia, tidur tuh di atas jam 1, jam 2, dan saya dulu perokok berat. Perokok itu surya yang isinya 16 itu per hari 3-4 pak. Jadi kalau ada sepur, zaman dulu ada stopnya itu, saya lebih parah dari itu. Itu sangat stresnya sehingga nggak bisa tidur, tapi alhamdulillah ketemu ATBS, waktu itu masih 15 juta. Saya dengerin, saya langsung tidur. Dengerin di mobil tidur. Habis itu pernah suatu saat saya ke sawah, saya nunggui pekerja-pekerja saya istirahat di gubuk, saya dengerin, saya tidur. Tahu-tahu bangun-bangun pekerjaan semuanya sudah hilang semuanya. itu yang menyenangkan sebenarnya awalnya itu aja. Dari situlah kemudian saya ketemu sama Aksa Kadiri ketika kemudian saya ada organisasi, terus kemudian Dokter Sigit teman-teman sudah gabung, saya belum gabung, awalnya saya masih negatif sekali. Tetapi kemudian banyak teman-teman yang gabung, tapi untuk menjaga image saya akhirnya gabung juga. Ya awalnya gabung-gabung aja untuk menjaga image biar nggak ketinggalan sama teman ikutan itu. Ya akhirnya saya lihat, saya dulu lumayan sebenarnya waktu kuliah, waktu muda, sekarang jadi masih muda ya. Waktu kuliah itu saya senang main di binary, money game. Saya saya sampai sekarang punya sepeda motor dulu hasil jebol money game. Jadi bisa dibeli kalau nanti Bapak Ibu yang belum aware sama MW mau menjalankan money game tanya saya.
Saya tahu caranya jebol sistemnya itu. Nah dari itulah kemudian saya tahu saya ketemu Dokter Sigit. Awalnya ini kayaknya kok saya maunya ketemu Dokter Sigit tuh mudah-mudahan MB bisa dijebol di belanja. Tapi enggak tahunya harus jebol harus 150 juta, harus SP. Wah keren. Kayaknya enggak mungkin. Akhirnya saya belajar mengembangkan sistem. Akhirnya alhamdulillah satu persatu apa yang kemudian menjadi impian saya tanpa terasa tercapai. Mulai kemarin dari Vietnam, terus kemudian Dubai, dan kalau kebetulan itu sama MB boleh, tiket saya ke Hawaii itu sudah sisa 50. Saya dapat 60 lebih. Poinnya itu, saya dapat 60 lebih, sisanya 50. Siapa yang mau poin saya? Berangkat kau. Kalau bisa dibagi-bagikan, saya bagi-bagikan. Karena apa? 2 tahun ini MSO Indonesia luar biasa Bapak Ibu. Kita menjadi racing star, di mana-mana dilulukan, di mana-mana ditanya. Tadi kita menjadi hari ini yang menjadi yang terbanyak untuk acara-acara ke luar negeri oleh MB. Dan itu real. Itu nyata Bapak Ibu. Nanti ada ceritanya Pak Yanto, bahkan Hoak, nanti ada cerita sendiri biar beliaunya yang cerita. Itu sesuatu hal yang kemudian dulunya saya sangat tidak sangka-sangka. Bahkan hari ini mulai toklok. Nanti jangan lama-lama. Sebenarnya yang berhak ngomong di depan sini itu harusnya istri saya. Karena begitu saya awalnya istri saya negatif sekali dengan bisnis ini, terus kemudian beliaunya positif. Caranya apa? Bonusnya saya belikan artis semua. Terus kemudian saya daftar itu pasangan sendiri, belum ada istri. Terus sudah ada bonusnya, saya tanya Bu Wati, bonusnya waktu itu sudah 3 juta apa 4 juta, saya ngomong. Bu, saya ngomong ke istri saya, bisnis ini ternyata harus berpasangan. Dan kalau tidak berpasangan, bonusnya tidak bisa diambil, saya ngomong. Nah terus gimana? Itu pasangan saya isi namamu atau saya isi nama orang lain. Ya. Akhirnya sama beliau diisi berhubungan langsung dengan Bu Dokter. Waktu itu masih dibantu, kita belum bisa apa-apa, masih dibantu. Nah ternyata nomor rekeningnya juga diisi nomor rekening beliau. Akhirnya sampai hari ini saya sudah terakuisisi semuanya hari ini. Mengapa saya bertahan sampai hari ini, walaupun awalnya semaput dan lain sebagainya seperti cerita dokter tadi, saya bisa bertahan di sini karena satu hal, saya harus early bird. Mengapa early bird? Di sini kita semangat, tapi kita tidak tahu. Pulang dari sini mungkin ada hal negatif, ada yang uang 1 juta dari Hong Kong, gombal Mukiyobo dan lain sebagainya. Itu kita pulang down lagi. Tapi kalau kita sudah punya cantolan, zaman dulu kita ngomong cantolan, early bird, benowes saya down, tapi paling tidak September saya akan kembali untuk semangat lagi. Itu yang menyelamatkan. Nah, bagaimana kemudian proses saya bisa positif di bisnis ini? Sebenarnya yang akan bercerita langsung akan istri saya. Untuk itu kemudian saya tidak perlu banyak ngomong di depan, tapi saya akan banyak ngomong di WA saja. Untuk itu saya persilahkan istri saya untuk mewakili saya ngomong di depan. Waktu dan tempat kami persilahkan istri saya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Terima kasih Bapak yang telah memberikan panggungnya kepada saya. Kemarin sudah memberikan semua rekeningnya ke saya, sekarang panggung pun diberikan kepada saya. Di sini saya akan menceritakan sedikit ya. Awalnya saya memang nggak suka Bapak itu menjalankan bisnis ini. Tapi saya suka dengan ilmu-ilmu yang ada di BTD. Saya sering kepoin BTD-nya Bapak pada saat itu. Ada banyak ilmu yang tidak pernah saya dapatkan pada saat saya menjadi karyawan. Semacam ada pencerahan yang bisa membuat saya yang selama ini hanya berkutik sebagai karyawan yang sibuk dari pagi hingga sore setiap hari seperti itu, saya dengan ada
PTD itu saya merasa bahwa saya bisa menemukan impian-impian saya yang selama ini mungkin tidak pernah terpikirkan. Saya punya mimpi karena saya memang sebagai karyawan ya aktivitas rutin seperti itu. Kemudian saya mencoba untuk mendengarkan ATBE juga. Pertama saya mendengarkan sepertinya aneh gitu kan. Namun lama-lama ternyata saya juga ikut kecanduan dan saya juga mendengarkan sampai 20 kali seperti yang sudah diinstruksikan oleh dokter. Untuk Bapak Ibu yang pasangannya sampai saat ini masih belum positif dengan join di grup di bisnis ini, jangan khawatir. Nanti ketika Bapak Ibu semua sudah mendapatkan bonus, insya Allah pasangan Bapak Ibu akan juga positif. Kenapa kami memakai topi yang seperti ini? Ini ada lampunya. Bukan seperti anak-anak, ini kemarin kami mendapatkan surprise pada saat perayaan Recognize Emerald. Terima kasih. Secara langsung Bapak Deputi General Manager MW datang ke Jember, membuat kejutan kepada kami. Membuat prank maksudnya dokter dan bunda datang berdua kemudian mengatakan bahwa bisnis kami berdua itu akan didegradasi atau akan dikeluarkan dari MW. Wah, waktu itu ya sempat deg-degan juga. Waduh, iki uang yang sesuai dengan ATBS iki lah hilang iki. Apa iki gitu kan. Pertama-tama yang paling kaget adalah saya. Duh. Aku lek mengandalkan dari karyawan niki ya lumayan niki, gak iso nandi-nandi kan gitu. Nah, akhirnya Pak Kosin menjawab dengan sangat diplomat sekali. Saya sempat kaget loh, Bapak kok bisa menjawab seperti itu gitu kan. Karena ternyata dengan berbagai macam ilmu yang kita peroleh dari BTD, ternyata bisa merubah karakter beliau yang semula juga agak ogah-ogahan dan pendiam, sekarang menjadi seperti yang tadi Bapak Ibu lihat itu. Nah, kemudian Pak Dokter dan Bunda itu waktu itu pranknya merasa tidak berhasil. Akhirnya memanggil Pak Rizal dan Kois dan Mas Adit waktu itu dari MW untuk masuk ke dalam rumah kami. Ya, kami sangat kaget waktu itu loh, kok seperti ini gitu kan. Ya, kami bisa seperti ini, kami bisa mewujudkan impian-impian kami, tak luput dari jasa Dr. Sigit dan Bunda Wati. Terima kasih sekali, kami telah dijerumuskan dengan sengaja ke dalam bisnis ini. Tidak ada yang tidak mungkin untuk Bapak Ibu untuk bisa meraih seperti yang kami bisa raih pada saat ini. Sebagai terima kasih kami berdua kepada Bapak Dr. Sigit dan Bunda Wati, kami mohon untuk bersedia naik ke atas panggung. Kami sangat terharu dengan beliau karena beliau adalah orang tua kedua kami yang telah membuat kami berdua bisa sukses seperti ini. Rasanya tidak mungkin dari kami kalau kami hanya seperti yang kemarin-kemarin tanpa jasa beliau berdua. Kami persembahkan sebuah cindera mata kecil untuk Bunda dan Dr. Sigit. Mohon diterima, mungkin ini tidak ada artinya dibandingkan dengan jasa Bunda dan Pak Sigit kepada kami berdua. Terima kasih Bapak.